Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis masih membahas waktu Isya. Saya rasa sudah cukup lengkap pembahasan waktu Isya. Berpindah ke bab fadli salatil fajr, bab keutamaan salat fajar. Sebelum saya bahas bab keutamaan salat fajar, masih melanjutkan pembahasan yang lalu terkait kitab-kitab yang membahas cara solatnya Rasul. Disebut dengan kitab Sifati Solatin Nabi. Nah, kitab sifat solat Nabi. Pertemuan lalu sudah disampaikan maksud dari sifat di situ adalah kaifiyah, cara. Jadi maksudnya kitab yang membahas cara solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini al-fawaid al-lugawiyah, ya. Tambahan ziyadati faedah lughah bahasa Arab. Ada kalanya lafadznya memiliki makna yang berbeda dengan lafadznya. Saya sebutkan sifat solat Nabi, tapi yang dimaksud bukan sifat solat Nabi, cara solat Nabi. Ada juga kosakata yang artinya permisalan. Mathalun. Mathalun itu artinya permisalan. Tapi makna substansinya di situ adalah sifat, bukan makna permisalan. Kita ambil satu contoh hadis riwayat At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Di dalam Mu'jamnya Rasul menyatakan mathalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamathali siraj yudhi'u linnas wa yahruku nafsahu atau wa yahriku nafsahu. Di situ kan kalau diterjemahkan secara lafaz permisalan orang-orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan tapi dia lupa terhadap dirinya. Artinya dia tidak mengamalkan. Permisalan ini bagaikan dia lampu lentera yang bercahaya menerangi manusia tapi membakar dirinya. Ini hadis ancaman bagi para, khususnya para ad-du'at, para penceramah, para khutbah, para khotib Jumat juga masuk. Jadi yang disampaikan kalau tidak diamalkan atau sengaja tidak mengamalkan, hanya berpura-pura di hadapan manusia, yang dia sampaikan itu kebaikan seakan-akan dia mengamalkan, maka Nabi umpamakan dia seperti lilin. Kalau bahasa sederhana kita sekarang ini, lilin, dia bercahaya, memberikan cahaya, manfaat cahayanya kepada orang lain, tapi dia membakar dirinya sampai habis. Nah, kata mathalu di sini gola syuyukhuna maknanya sifat. Maknanya sifat. Jadi sifat orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan namun dia tidak mengamalkan apa yang ia ajarkan, sifatnya itu sama seperti lampu lentera, memberikan cahaya kepada manusia tapi dia sedang membakar dirinya. Itu contoh. Mathalun maknanya sifatun. Klaim yang menyatakan bahwa cara solat Nabi, kemarin sudah beberapa contoh telah disampaikan. Cara yang diajarkan kepada kita tentu tidak bisa langsung lewat Nabi. Maksud saya, tidak mungkin kita bisa langsung mencari tahu cara solat Rasul hanya lewat Al-Quran dan hadis. Gak cukup. Kita orang awam tidak akan bisa mengambil kesimpulan
cara solatnya Rasul yang benar hanya bermodalkan Al-Quran dan hadis. Orang awam gak bisa. Karena cara solat Nabi itu, yang pertama, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan cara solat Rasul secara spesifik. Jangankan cara solat Rasul, waktu solat juga zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Hanya isyarat mulai solat itu di saat terbitnya fajar atau mencongnya matahari, isyarat-isyarat. Tapi saya berani jamin, dicari 114 surat dari awal sampai akhir, tidak ada satupun ayat yang menerangkan waktu solat dengan namanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang ada tafsiran-tafsiran. Yang ada tafsiran-tafsiran. Nah, tafsiran-tafsiran itu kan harus lewat ulama. Lewat ulama. Begitu juga mencari tahu cara solat Nabi, kita hanya mengambil dari kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh para fuqaha. Karena berbicara hukum solat, maka buku atau kitab atau disiplin ilmu yang mesti kita pelajari adalah ilmu fikih. Fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmu ma yahtajuhu ilal muaddi min fardi dinillahi, min fardi dinillahi. Kita merujuk kepada pendapat para ulama. Saya ambil contoh, kalau kita hanya bermodalkan Al-Quran dan hadis, walaupun hadis kita di depan kita ada kutubu sittah atau kutubu tis'ah, 6 induk kitab hadis atau 9 kitab hadis, mencari tahu mulai dari takbir sampai salam di dalam praktek solat, saya rasa bertahun-tahun pun tidak selesai. Karena hadisnya terpisah-pisah. Belum lagi mana hadis yang diseleksi oleh ulama yang kuat. Terus pemahaman bahasa itu yang benar seperti apa, itu kan tidak mudah. Alhamdulillah muncul tokoh-tokoh ulama yang sudah menyimpulkan seluruh daripada kesimpulan ibadahnya Nabi disebut dengan ilmu fikih, bahkan yang secara zahir maupun batin. Posisi berdiri solat, ini kalau tanpa keterangan dari para ulama yang memahami nas dengan baik dan benar, kita berdiri itu macam-macam penafsiran. Ada yang berdiri kakinya ya sampai lebar sekali, ya, lebar sekali. Namanya apa tuh kalau orang-orang silat? Ya, hampir-hampir begitu dah. Ya. Ada yang rapat nempel kakinya. Ternyata ulama di sini menyimpulkan cara solatnya Rasul ketika posisi berdiri dalam solat. Syekh Zainuddin Malibar misalnya, dalam kitab Irsyadul Ibad dan juga beberapa kitab beliau Fathul Mu'in, beliau mengatakan dengan sederhana bahwa cara solatnya Rasul dari kesimpulan para fuqaha yang dipahami oleh beliau ulama mazhab Syafi'i, bisyibr, seukuran shibrun, satu jengkal antara kaki kanan dan kiri. Ketika posisi berdiri ukurannya satu jengkal, kira-kira seperti itu. Ini tawadunya, tidak dipastikan, kira-kira seperti itu, takriban. Nah, ini adab etika para fuqaha, tidak pernah memastikan kebenaran untuk menghargai pendapat ulama lainnya. Gak dikatakan ini yang paling betul. Semuanya sifatnya zonniyah. Ijtihad itu hanya masalah spekulasi, dugaan. Dugaan mereka sekalipun salah tetap benar karena mereka menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, kaidah-kaidah ilmu. Jadi satu jengkal antara kaki bagian dalam kanan dan kiri. Kemudian dibahas lagi, kita ini menghadap kiblat, fawali wajhaka syatral masjidil haram
itu yang menghadap kiblat muka, dada, atau rukbatan misalnya, bagian kaki kita, lutut kita. Jadi kita sholat ini menghadapnya apa nih? Anggota tubuh kita yang menghadap kiblat, apakah wajahnya atau dadanya atau lututnya? Kalau bermodalkan kitab hadis, sulit kita temukan jawaban itu. Dalam mazhab Syafi'i yang wajib menghadap kiblat itu sadr, dada. Mohon maaf, misalnya ada orang mungkin sakit leher, lehernya bengkok ke kanan, gak bisa gerak lurus. Ketika dia sholat, posisinya dadanya yang ke kiblat, bukan wajahnya yang ke kiblat. Nah, penjelasan spesifik semacam ini hanya bisa dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Kitab fikih adalah kesimpulan hukum dari Al-Quran dan hadis Rasul. Jadi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang hukum, kesimpulannya itu di dalam kitab fikih. Kalau akidah, kitab tauhid. Kalau tasawuf, kitab tasawuf, tazkiyatun nufus, ke kitab tasawuf. Kalau pemahaman ayat-ayat Al-Quran, tafsir. Pemahaman hadis-hadis Nabi, syuruh, dan seterusnya. Berkaitan kitab yang dibahas di pertemuan lalu, ini kitab luar biasa. Ternyata kajian ibadah sholatnya Rasul tidak dibahas hanya secara fisik, tapi dibahas juga secara non fisik. Teknik-tekniknya, manhajnya, konsepnya, sketsanya itu dibahas. Kami menganalisa kitab sifat Sholatil Muqarrabin, kitab sifat sholatnya Nabi, atau Al-Muqarrabin, mohon maaf, kitab sifat sholatnya para wali. Itu magzanya, konklusi, musawadatu ibadah atau sholatil awliya, konsep sholatnya para wali. Tentu mereka fokusnya bukan di zohir. Di zohir itu tetap diterapkan hukum fikihnya, tapi kajiannya itu fokusnya di masalah batin, di dalam sholat. Kami analisa musawadah itu namanya sketsa atau konsep musawadah. Ada ulama kelahiran tahun 590 Hijriah bernama Abu Barakat Ibnu Taimiyah, 590 Hijriah. Jadi Ibnu Taimiyah itu ada 3 nama ya. Ada Ibnu Taimiyah cucu ulama, ini yang terkenal nih. Saya rasa yang pencinta Ibnu Taimiyah juga gak paham juga ini, karena kadang-kadang tertukar tulisannya Ibnu Taimiyah juga. Tapi hati-hati, Ibnu Taimiyah ada 3 orang. Ada Ibnu Taimiyah cucu ulama juga. Ini yang menjadi rujukan di zaman sekarang oleh kelompok Islam yang berpegang kepada manhaj Ibnu Taimiyah. Ada Ibnu Taimiyah bapak, ulama juga. Ada Ibnu Taimiyah kakek, makanya bilang Jid Ibnu Taimiyah. Biasa ada qoba kausain, tutup kurung dalam jid, kakek Ibnu Taimiyah. Jadi Abu Barakat julukannya atau lagopnya atau kunyahnya, ya, namanya Abu Barakat Ibn Taimiyah, lahir 590. Kalau Ibnu Taimiyah yang cucu itu abad 6 sampai 7 Hijriah hidupnya. Kalau yang ini abad 5, lahir 590 Hijriah. Kakeknya itu menulis satu kitab luar biasa. Judulnya itu Al-Musawwadah fi Usulil Fiqhi. Sketsa di dalam usul fikih. Sketsa di dalam ilmu usul fikih. Nah, konsep ibadahnya para aulia kita simpulkan itu ada 3 fase. Al-marhalatul ula, al-marhalatul tsaniyah, al-marhalatul ats-tsalitsah. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga.
Dan ini tidak bisa lepas dari namanya ilmu fikih. Walaupun kajiannya tentang masalah batin, gak bisa lepas dari ilmu fikih, ilmu zahir. Al-marhalatul ula, fase pertama disebut dengan at-ta'abbud. Al-marhalatul tsaniyah disebut dengan at-taqarrub. Al-marhalatul tsalitsa disebut dengan at-tahaqquk. Apa itu at-ta'abbud? Yaitu melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Fokusnya di ibadah-ibadah wajib. Dan ini fase seorang hamba, dia bisa dekat dengan Tuhannya. Fase pertama wajib ta'abbud. Ibadah-ibadah wajib itu dia jaga. Gak mungkin ibadah-ibadah yang wajib dia tinggalkan kemudian dia bisa dekat dengan Allah, itu gak mungkin. Gak mungkin. La yumkin. Mustahil. Fase ini kalau dijaga istiqomah, kita harus naik ke level kedua, namanya at-taqarrub. Dia sudah bukan sekedar melaksanakan kewajiban, tapi dia menambah kebaikan-kebaikan. Ya, di atas kewajiban. Ibadah-ibadah sunnah dia kerjakan semuanya. Namanya apa? At-taqarrub. Tujuannya apa? Biar dekat dengan Allah. At-taqarrub. Diiringi dengan apa? Pembersihan hati. Diiringi dengan apa? Adanya mursyid kalau ada. Kalau tidak ada, ya sudah kita laksanakan fikih. Kita laksanakan tasawuf akhlaki. Itu kalau dijaga nanti puncaknya tahakkuk. Apa itu tahakkuk? Ma'rifah. Pengenalan kepada Allah. Cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah. Itu finishnya, finish. Tapi startnya itu harus lewat apa? Ta'abbud dan taqarrub. Makanya ada istilah namanya al-qarib, al-mutaqarrib, al-mutaqarrab. Al-qarib pengen dekat, al-mutaqarrib berusaha untuk dekat dengan Allah. Al-mutaqarrab, Allah yang tarik dia dekat kepadanya. Itu sudah sampai puncak. Nah, ini kesimpulan dari hadis qudsi. Ada hadis qudsi dari riwayat Al-Imam Bukhari, lahir 194, wafat 256 Hijriah. Hadis ini sangat populer. Cuma kadang-kadang kita pahami hanya sekedar teks. Padahal hadis ini maknanya dalam sekali. Semua tadi 3 fase pendekatan hamba kepada Sang Khalik tadi, semuanya hanya tersimpulkan dalam satu hadis Nabi. Ta'abbud, taqarrub, tahakkuk tadi hanya ada tersimpulkan satu hadis ini sudah cukup. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaratu alaihi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adzani la u'idhanna." Artinya, siapa yang memusuhi waliku, ini juga hati-hati. Orang-orang yang disebut sebagai wali Allah itu ada karena Allah yang berfirman. Allah katakan apa? Siapa yang memusuhi satu waliku, bukan banyak, satu saja, maka saya Allah umumkan perang dengannya. Jadi wali itu ada karena Allah yang berfirman. Makanya kita diajarkan berakhlak, beretika, husnuzon, prasangka baik sama orang. Satu saja kita musuhi, ternyata dia seorang wali, selesai kita.
Dosa yang Allah mengatakan perang itu jarang terjadi. Ada beberapa dosa saja yang Allah nyatakan saya perangi orang itu. Itu luar biasa tuh. Siapa yang bisa menang? Saking besarnya dosa ini. Termasuk durhaka kepada orang tua, kata Ibnu Hajar Haytami juga makna berperang dengan Allah. Dalam kitab Az-Zawazir an Iktirafil Kabair, Ibnu Hajar Haytami. Sama wali juga satu orang. Kalau satu orang saja Allah umumkan perang, bagaimana dia musuhi 2 orang, 3 orang, 4 orang, ribuan orang, jutaan wali dia musuhi. Auzubillah min zalik. Dia jagoan. Jago dia. Jago. Hati-hati itu. Siapapun dia, kita prasangka baik. Kemudian Nabi lanjutkan, di sini masuk kepada pembahasan. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, kata Allah, seperti hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Jadi kita harus dahulukan yang prioritas itu adalah yang wajib dulu. Jangan sampai kita terbalik. Baca wirid tengah malam, dari jam 2 malam dia baca, jam 3 lanjut, jam 4, setengah 5 tidur, sholat subuh jam 8. Nah ini kebalik nih. Dahulukan yang wajib. Silakan dengan wiridmu, dengan zikirmu, dengan tilawah Al-Quranmu, tapi harus perhatikan yang wajib-wajib itu didahulukan. Ini hadis qudsi dari Allah Ta'ala. Berarti itu maknanya apa? Ta'abbud. Ibadah dulu yang wajib-wajib. Jaga dulu itu yang wajib-wajib. Kemudian ada isyarat di situ, luar biasa. Hadis qudsi ini luar biasa. Ma taqarraba ilayya, pakai kata ilayya. Motivasi ibadahnya itu hanya semata-mata untukku, bukan kepada yang lain. Berarti masuk bab apa? Bab al-ikhlas, keikhlasan dalam beribadah. Dan ini berlaku bukan hanya sholat, kepada semua ibadah yang wajib. Setelah itu naik ke level 2. Wala yazalu 'abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Setelah wajib dia laksanakan dengan baik dan sempurna, dia jaga itu, dia tambahkan lagi pakai kata la yazalu. La yazalu artinya istiqomah. Dia istiqomah juga menambahkan amalan-amalan sunnah untuk mendekatkan diri padaku. Berarti maksudnya apa di situ? At-taqarrub. Dia ingin mendekat kepada Allah. Kalau sudah Allah terima seluruh kebaikannya yang dia lakukan, maka masuk kepada tahakkuk. Ahbabtuhu, aku jatuh cinta kepadanya. Oh sudah ya, masuk ke pos paling akhir. Kalau aku sudah jatuh cinta kepadanya, aku berada di telinganya ketika dia mendengar. Aku berada di matanya. Sekali lagi, berada di sini bukan makna Allah bertempat. Artinya keistimewaan, Allah selalu membimbing dia. Telinganya Allah arahkan mendengar yang baik, matanya Allah arahkan melihat yang baik, tangannya Allah arahkan dia gunakan kepada hal yang baik, kakinya Allah langkahkan dia ke tempat yang baik. Kalau dia minta kepadaku, pasti aku akan berikan. Dan jikalau dia minta pertolonganku, pasti aku akan berikan pertolongan. Nah ini hadis qudsi sudah menjelaskan 3 makna tadi: ta'abbud, taqarrub, tahakkuk. Nah perjalanan untuk bisa kita mencapai derajat tahakkuk tidak mudah. Tidak mudah. Makanya ulama mengatakan ada salasu khatawat, ada 3 tahapan dulu, sehingga perjalanan ini bisa sampai kepada tahakkuk. Langkah yang pertama, al-khutwatul ula, ini yang paling penting nih, iradah. Apa? Iradah. Ada keinginan untuk dekat dengan Allah.
Kalau gak ada keinginan percuma. Mau ngajar tafsir ke, fikih ke, duduk di majlis ke, tapi memang dalam hati gak ada niat saya pengen jadi baik, pengen dekat sama Tuhan, itu tidak ada, percuma. Iradah, keinginan, saya ingin dekat dengan Allah, saya ingin dekat dengan Rasulullah. Masa umur saya begini, saya begini-begini saja? Masa saya tidak pernah paling minimal melihat Rasul dalam mimpi? Iradah itu harus ada dulu, kemauan, keinginan untuk dekat dengan Allah dan Rasulullah. Wa qala al-Habib Abdullah al-Haddad, beliau punya istilah namanya ba'if. Ba'ithun ruhiyun, motif awal yang ada di hati itu harus ada, dan itu adalah anugerahnya Allah. Tidak semua orang diberikan itu, makanya kita harus berusaha menghadirkan dalam hati dan meminta kepada Allah agar Allah berikan iradah atau ba'ith tadi, dorongan, motif untuk fokus tujuan hidupnya. Yang paling ranking teratas adalah ingin dekat dengan Tuhan, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orangnya disebut murid, dari kata arada yuridu iradatan fahuwa muridun, orang yang ingin dekat dengan Allah. Bentuk jamaknya muridun, mufradnya murid. Jadi bahasa Indonesia murid, ini murid-murid saya misalnya, itu dari bahasa itu, terminologi sufistik. Jadi kita harus ada keinginan, dan keinginannya bukan keinginan yang hanya sekedar ingin, tapi diiringi dengan mujahadah. Kalau ingin semua pasti, tapi yang gak lulus biasanya di mujahadahnya. Bisa gak sungguh-sungguh merealisasikan keinginan itu? Mujahadah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Makanya ada satu kitab ini membahas para murid, orang yang ingin dekat dengan Allah, orang yang ingin dekat dengan Rasulullah. Dijelaskan dalam satu kitab ini cara-caranya. Kitab berjudul Adab Sulukil Murid, karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Sahibur Ratib Al-Haddad. Kitab itu membahas tentang murid, orang yang ingin dekat dengan Allah. Diajarkan cara-caranya di situ. Bagaimana sih seorang murid sebagai salah satu orang yang ingin dekat dengan Allah? Dia harus melewati satu fasal, satu langkah, al-khutwatul ula. Satu jilid saja kitabnya. Judulnya Adab Sulukil Murid. Kalau adab suluk itu artinya etika. Jadi etika murid. Etika murid. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikeluarkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, "May yuridillah bihi khaira yufaqihu fid din." Coba lihat tuh hadis Rasul. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah berikan dia paham akan ilmu agama. Berarti murid ini wajib punya semangat di dalam menuntut ilmu agama. Kalau dia sudah tidak mampu, dengan usia sudah dewasa, pintunya belum tertutup, masih dikatakan murid juga. Bagaimana? Anaknya diprogram untuk menuntut ilmu agama. Masuk ayah, anak disebut sebagai murid. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah berikan yatafaqah, dia faham terhadap agamanya. Naik ke langkah kedua. Tadi masih al-murid, punya keinginan. Al-khutwah al-thaniyah disebut dengan salik. Dia harus punya namanya suluk. Suluk itu metodologi dalam mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul. Cara, semua punya manhaj, punya metode. Sholat tahajud saja kalau tidak pakai metode berantakan kita, apalagi yang kerja pagi.
Dia sholat qiyamul lail dari jam 2 sampai jam 4 mau tidur, tunggu subuh, sholat subuh. Habis sholat subuh baca wirid. Ini jadi salik nih, betul, sudah niatnya betul. Tapi tidak pakai suluk, tidak pakai metodologi. Akhirnya kerja jam 7 sampai di kantor, tidur jam 7 sampai jam 11. Pekerjaan yang harus dia kerjakan karena dia terima gaji setiap bulan, jadi berkurang ke maksimalnya. Maksimalnya dalam bekerja itu berkurang. Akhirnya apa? Ini karena tidak pakai suluk, ibadahnya pakai nafsu, bukan pakai ilmu. Kata Nabi, segala sesuatu punya hak. Matamu punya hak, tubuhmu punya hak. Nafsuka matiyatuka farfuk biha. Tubuhmu adalah tungganganmu, kasihanilah dia. Bagaimana agar ibadah suluk ini bisa jalan? Ya harus kita punya metodologi. Metodologi itu yang namanya suluk tadi. Suluk. Orangnya namanya salik. Jamaknya salikun. Diambil dari kata jalan, berjalan. Salaka yasluku suluka fahuwa salikun. Dalam hadis Nabi katakan, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqa ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Ta'ala. Itu dari kata salaka. Salik dari kata salaka. Nah, ulama yang membahas cara untuk bisa ibadah dengan baik dan benar sesuai haknya, makanya disebut salik, orang yang mendekatkan diri kepada Allah, sudah menempuh perjalanan spiritual dengan ibadah dan riyadhah. Ibadah jalan, riyadhah juga jalan. Dia tempuh itu ada ta'adiyat, ada hambatan-hambatan, ada rintangan, tidak mulus. Makanya selalu Allah gambarkan dengan istilah perjalanan menuju kepada Allah. Coba istilahnya apa? Fi sabilillah. Di jalan Allah. Kalau jalan berarti ada tahapan, tidak langsung sampai ke tujuan. Di tengah-tengah jalan itu, dalam proses kita berjalan banyak sekali tantangan. Baik tantangan yang sifatnya di luar, eksternal dan internal, yang di dalam. Di dalam juga nih ada tantangannya, ada nafsu, ada waswas syaitan, ada hawa. Yang di luar macam-macam juga. Ada dunia, ada perempuan, ada jabatan dan seterusnya yang sifatnya melalaikan. Nah, ini yang membahas secara spesifik sangat luar biasa. Bahas nih cara salik menempuh perjalanan, itu sudah dibahas oleh ulama kelahiran 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, yaitu ulama kecintaan kita, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, lahir 450, wafat 505 Hijriah. Beliau sudah bahas tuh tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh seorang salik yang ingin mendekat kepada Allah. Punya tantangan eksternal, internal. Dan beliau bukan sekedar menerangkan tantangan-tantangan atau rintangan-rintangan tersebut, tapi beliau juga memberikan resep cara menghadapi mereka. Baca kitabnya, Minhajul Abidin ila Tariqi Rabbil Alamin, nama kitabnya. Jalan para hamba Allah yang sedang menuju ke jalan mendekat kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Dan ini kitab terakhirnya Imam Al-Ghazali. Setelah itu beliau meninggal dunia. Minhajul Abidin. Tapi kalau dibaca hanya sekedar kitab Al-Ghazali, memang terlalu ringkas, satu jilid saja. Ulama Nusantara sudah menjelaskan dengan sangat luas, sangat spesifik kitab Imam Ghazali. Namanya Kiai Haji Ihsan Jampes, Kediri, murid daripada Syekhona Khalil Bangkalan, Madura. Luar biasa beliau jelaskan.
luar biasa. Nama kitab atau judul kitabnya Sirajut Talibin. Sirajut Talibin. Kemudian level ketiga, baru istilah yang populer sejak abad 2-3 Hijriah atau tepatnya tahun 150 Hijriah, salah satu tokoh ulama namanya Abu Hashim As-Sufi. Istilah ini digunakan sebagai orang yang sudah murid dan salik dan berhasil. Memang pada perjalanannya ada yang gagal, biasa sekolah juga begitu. Tes juga, kerja juga, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Paling tidak kan sudah jalan. Allah gak lihat kita punya keberhasilan, Allah lihat kita punya niat dan kesungguhan. Kalau semuanya dinilai harus berhasil yang dikatakan sukses, sedangkan yang tidak berhasil dalam kacamata manusia dikatakan gagal, maka banyak para nabi yang gagal. Ada nabi tidak punya umat, ada dakwah ribuan tahun tidak punya umat. Bahkan Rasulullah ketika cerita, Rasulullah tersenyum, tertawa. Ditanya Rasulullah, kenapa kau tertawa? Saya melihat nanti di hari kiamat ada seorang nabi masuk surga tanpa umat. Dia tok sendiri. Kalau standarnya harus berhasil, dan kalau dakwanya tidak berhasil, usahanya tidak berhasil, dikatakan gagal, berarti nabi ini jabatannya harus dicopot. Karena dia berdakwah dengan waktu yang cukup lama, tapi tak ada satupun yang menerima dakwanya. Namanya Nabi Sam'un. Orang bilang Samson atau Simpson. Itu Rasulullah waktu cerita tertawa. Ya Rasulullah, kenapa tertawa? Saya lihat di hari kiamat nanti ada seorang nabi masuk surga bigairi ummati, nggak ada umat, wala satu orang. Kalau Nabi Nuh masih ada, tapi Allah lihat apa? Kesungguhannya, niatnya. Nah, kita menempuh jalan ini sudah ada niat, itu sudah alhamdulillah. Iradah tadi, ba'if. Kemudian sudah salik, sudah ikuti perjalanan ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Yang lulus ini populernya disebut sebagai sufi di dalam terminologi tasawuf. Jadi ada dua istilah, ada namanya sufi, ada namanya mutasawif. Kalau sufi ini orang yang sudah melakukan suluk dan berhasil mencapai tujuan dengan melewati yang namanya pengalaman spiritual. Dia sudah dapat tuh. Dia lulus sufi. Jadi dia praktisi. Semua kitab-kitab tasawuf yang membahas bagaimana cara membersihkan hati dari kotoran hati, bagaimana menghiasi hati dengan akhlak yang mulia, bagaimana bertajalli, dia berhasil melakukan itu. Bagaimana ibadah yang benar dan baik, dia berhasil. Berhasil ini dengan praktek, bukan dengan teori. Kalau teori, orang-orang kafir yang orientalis, mereka lebih pandai ilmu tasawuf daripada kita. Christian Snok Horganje itu nulis kitab Safahat min Tarikh Makkah. Dia berguru dengan ulama-ulama besar di Makkah. Syekh Nawawi Al-Bantini, dia hadir majlisnya. Said Bakar Syato, pengarang kitab I'anatut Talibin, dia berguru juga, paling enggak hadir majlisnya. Syekh Zunaid, Ahmad Zaini Dahlan, bahkan menulis kitab tentang sejarah kota Makkah. Padahal pura-pura masuk Islam. Diganti namanya Haji Abdul Ghaffar atau Abdul Ghafur gitu. Dan sempat khutbah di Makkah, bukan di Masjidil Haram, tapi ada masjid di luar Masjidil Haram. Berkhutbah, pandai bahasa Arab, pandai teori-teori sufistik, ahli dalam bidang tersebut, tapi pengamalannya nol karena firriwayah dia tidak muslim. Dia balik lagi ke Leiden, Belanda. Tapi dia sudah nikahi wanita Makkah, nikahi wanita di Jawa Barat, punya turunan. Namanya Christian Snok Horganje. Ada juga di Jerman, Enimir Skimmel. Itu menulis buku namanya Mystic Dimension of Islam, membahas tentang tasawuf luar biasa.
Kalau beliau ini wallahu alam, tapi husnuzon sudah Islam. Beliau mutasawif, tahu teori-teori sufistik. Dan tokoh-tokoh barat lainnya banyak, mereka tahu teori-teori saja. Nah, ini disebut mutasawif saja, pakar dalam teoritis, tapi bukan praktisi. Kalau praktisi mengamalkan, itu namanya sufi kalau dia sudah berhasil sampai di puncak. Makanya substansi keberhasilan sufi itu dari semua rangkaian ibadah yang dilakukan penjernihan hati. Sofaul Ghalab. Bishr Al-Hafi pernah ditanya apa itu sufi. Beliau mengatakan man sofa qalbuhu lillah. Sufi itu orang yang hatinya bersih karena Allah. Al-Kalabati menyebutkan dalam kitab At-Ta'arruf, Abu Ali Rawzabari ditanya sufi itu apa? Beliau mengatakan man labisa suf ala sofa wa at'amal hawa dhaukal jafa wa kanat ad-dunya indahu ala al-qafa wa salaka manhajal mustafa. Sufi itu orang memakai baju dalam keadaan bersih zahir dan batin, dan dia sudah mencicipkan pahitnya rasa melawan hawa nafsu, terhadap hawa nafsunya. Jadi mereka punya metodologi, setiap nafsu ya mengajak melakukan sesuatu, dia harus berlawanan dengan ajakan nafsu. Sampai ada satu sufi itu tidak mau minum air es. Dia riyadhah. Ini bukan bab ibadah, bab riyadhah. Riyadhah tapi nanti konotasinya masuk ke ibadah. Karena keinginan nafsunya ingin sekali minum air es, dia lawan itu. Tidak minum air es. Bukan berarti minum air es haram, tidak. Tapi dia sedang melatih melawan hawa nafsu. Semua keinginan nafsu dia lawan. Kalau sudah jina, ya, dia minum lagi. Itu doanya Nabi Daud. Nabi Daud berdoa begitu. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuballighuni hubbak waj'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il baridi. Ya Allah, aku meminta padamu agar aku cinta kepadamu dan mencintai orang yang mencintaimu. Kata Syekh Zabidi, maksudnya orang yang mencintai dirimu itu Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Daud meminta doa agar Nabi Daud diberikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai amalan yang membawa diriku bisa mencintaimu, dan jadikan cintaku ini kepadamu ya Allah lebih daripada aku mencintai diriku dan keluargaku dan juga air yang sejuk, air es. Itu bahasa apa? Bahasa riyadhah. Bukan bab halal dan haram. Kuda liar itu dia jadi jina dengan riyadhah. Tidak dikasih makan, dipukul. Ya. Secara kacamata manusia dianiaya. Kok menyusahkan dirinya, menganiaya nih hewan. Tapi ternyata lagi proses mendidik agar dia jina. Ketika sudah jina, dikasih makan lagi normal. Nafsu kita lebih liar dari kuda liar. Kalau tanpa suluk, gak bisa dia jina. Khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia lemah. Saking lemahnya, kata Sufyan Ats-Tsauri, menjaga mata saja gak mampu kebanyakan manusia. Melihat yang haram, dia pandai-pandainya bicara begini, tapi mata ini dia gak mampu. Khuliqal insanu dha'ifa. Sahal Tusturi ditanya juga, sufi itu apa? Man sofa minal qadar. Satu naskah menyebut kadar, yang satu kadar, yang satu qadar. Kalau kadar orang yang bersih dari kekeruhan, hati yang kotor. Kalau qadar keinginan mendapatkan jabatan, visi misinya hanya jabatan. Dia suci daripada itu. Tapi kalau diberikan jabatan, kata Nabi, terima kalau mampu dengan jabatan itu. Man sofa minal qadar wamtala'a minal fikr. Pikirannya selalu penuh dengan tafakur. Wan qata'a ilallah minal bashar. Dia punya visi misi ingin dekat dengan Allah, dengan manusia seperlunya. Wastawa indahu az-zahab wal madar. Bagi dirinya emas dan batu kerikil sama. Wah, ini susah. Ini ngaku-ngaku sufi masih kenal uang, belum sufi. Sok-sok jadi sufi. Masih bedakan uang nih, oh, itu 100.000, tahu.
Kata Sahal Tusturi, batu kerikil dengan emas sama. Levelnya para nabi itu, levelnya Nabi Isa. Batu bacan saja masih bisa bedakan kita, mana batu bacan, mana batu biasa. Apalagi emas. Inti daripada penjelasan para ulama tentang masalah orang ini sufi, itu sofaul qalb, hatinya bersih lewat ibadah. Nah, sebelum ibadah diajarkan pengenalan. Jadi kenal dulu baru ibadah. Kalau dalam terminologi sufi falsafi ya. Kalau yang fikih ibadah dulu baru kenal. Kalau yang versi mereka kebalik, kenal dulu baru ibadah. Itu. Kita kondisikan saja. Ibadah bukan berarti tinggalkan kewajiban dulu, kenal dulu. Kita akan sampai meninggal gak kenal-kenal gak sholat, ya ini salah paham, itu menyesatkan. Maknanya dia ada berusaha mencari pendekatan-pendekatan pengenalan kepada Allah. Pengenalan tidak perlu ribet-ribet. Kau sholat sudah khusyuk, sudah kenal Allah. Kau baca Al-Quran sudah menangis, sudah kenal Allah. Kau zikir terasa nikmat, sudah kenal Allah. Di level yang memang diatur, ada tingkatan-tingkatan. Makanya kebersihan hati inilah yang paling penting. Itu yang dikatakan dalam satu maqalah dari Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau mengatakan imdad itu bihasabil isti'dad. Wurudul imdad bihasabil isti'dad wa syurukul anwar ala hasabi safail asrar. Datangnya pertolongan Allah kepada orang yang sudah siap menerima pertolongan Allah, dan datangnya anugerah yang Allah berikan kepada orang tersebut tatkala hatinya sudah bersih dan siap menerima anugerah Allah. Secara teknik, secara zahir kelihatan dengan akhlak, perilaku. Jadi tasawuf gak bisa dipisahkan dengan akhlak. Bicara akhlak, tasawuf akhlaki, bicaranya akhlak. Ada bab sabar. Bab sabar, jangan marah-marah. Pas dia ngajar jangan marah-marah. Dia ngajarnya emosi. Ini kurang ajar orang ini. Tapi ngajarnya bab sabar. Ini berarti belum masuk. Bab dermawan. Dalam tasawuf akhlaki jadi satu tema, babul jud wasaha. Tapi hidupnya dia bakhil. Bab tentang tawadu, rendah hati. Tapi prakteknya dia sombong. Lah ini mutasawif. Sama kayak Christian Snow. Sama. Nah, ketika akhlak bertambah baik, tasawuf bertambah baik. Kata Abu Bakar Al-Qattani, man zada 'alaika fi khuluqin zada 'alaika fi tasawufin. Orang yang bertambah akhlak maka bertambah tasawufnya. Akhlaknya makin baik, tasawufnya makin baik. Nah, sehingga kita ini makhluk yang luar biasa. Kita ini bukan makhluk yang biasa-biasa saja, bukan. Manusia ini Allah nyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia sebaik-baiknya penciptaan, sebaik-baiknya bentuk. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman bahwa manusia ini adalah khalifah, khalifahnya Allah di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Makanya kita ini diciptakan bukan hanya daging darah, sel, sperma, cairan. Ya. Rahasianya Allah itu Allah ciptakan, Allah masukkan ke manusia. Sayyidina Ali pernah mengatakan, beliau pernah menyatakan dengan ungkapan yang luar biasa, wa tahsabu annaka jirmun sagirun wa fika intawa al-alamul akbar. Wahai manusia, kalian pikir diri kalian itu hanya fisik kecil,
Ketahuilah di dalam diri kalian itu ada terhimpun satu alam yang sangat besar. Yang dimaksud itu alam spiritual. Spiritualnya sudah di jalur yang benar, menuju kepada Allah, menuju kepada Rasulullah. Maka itu alamnya lebih besar daripada alam semesta. Kita sebut dengan makrokosmos, mikrokosmos. Mikrokosmos yang kecil, makrokosmos yang besar. Nah, mikrokosmos, makrokosmos semuanya itu ada di dalam diri manusia. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau sudah terbuka, dia punya asrornya sudah terbuka, dan jalannya harus lewat jalannya Nabi Muhammad. Karena kuncinya, suluknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa tahapan untuk kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasannya. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.